Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini di ruang yang sederhana ini kita masih diberi topik dan hidayah untuk membicarakan tentang adat istiadat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Ridwan Shah Sekedar ST di Aceh Tenggara channel yang selalu menyajikan tentang sosial budaya dan wisata di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya. Kali ini saya ingin membicarakan tentang adat istiadat suku Alas yang ada dalam pepatah suku Alas itu, pesana malu karena wali, mulia wali karena malu. Ini bersama adik saya Asmilowati yang panggilannya Mil. Namun sebelum itu, video ini kita lanjutkan atau acara ini kita lanjutkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mengapa di subscribe? Agar bisa saudara-saudara sekalian mengikuti video-video saya yang lainnya. Ya, ini tukangku kalian. Nah, ya, adik saya kandung yang nomor 3 dari perempuan. Jadi dia dipanggil ayang kalau di keluarga. Ya, itu kalau ada berenya manggil dia ayang. Tuan pemamanan si kami muliakan, batang saya ini suan, tentulah ia khombelin. Lok nepe berenden tuan pemamanan, tentulah kerana lot mamuna. Takal wulung isina manuk tutung, kutoh dimasuk den tuan sukut, tentunya sekengarami untung. Batang nangke nisuan misagi juma, malot kami sangke begedi pecerok mamu. Dalam ketambe bedihana dalam mebelang, kaya kasih kami kata ke begedi kena temburun den ngotridah tanggang. Selaku sari tuan pemamanan, dalam belang memanglah merelu-relu, tapi lot di dalam si penterono, kaya kasih temburun kami nggo tanggang, kena malun den pantas keson. Weh, di begedi ngutalu kami, nai. Gari kenal belakang ngidang, itu ngemlohi dan. Kaya nai, belakang mengidang kan, belang ngokok, belang hidang, belang musuap endok, belang pudikan, kalau sikin hidangnya. Jadi gini Mil, ada istilah yang sering diucapkan di khususnya di pemamanan kalau ada orang Randu itu kan sering dibilang, pesan malu karena wali, mulia wali karena malu. Jadi maknanya itu apa itu? Jadi saya berpikir gini, saya maunya itu kalimat itu, pepatah itu ya, itu tidak hanya diucapkan di hari pemamanan aja, tapi menurut saya ya, aplikasinya, implementasinya di keseharian. Apakah si wali itu sudah membesarkan malu itu, atau sebaliknya, apakah malu itu sudah memuliakan walinya? Jadi apakah menurut Mil bagaimana tuh pengertiannya itu? Apakah di dalam pemahaman itu aja? Yang penting kalau menurut saya ya kesehariannya itu yang paling penting. Coba. Saya setuju dengan pendapat Bangah tadi, besarnya malu karena wali, mulianya wali karena malu. Berarti di situ di adat Alas itu harus kita menekankan bagaimana kita menghormati ataupun menghargai turang ataupun turang sama turang gitu ya, turang. Antara adik dan abang ya. Sekarang ini permasalahannya kadang-kadang ya sana malu karena wali, wali karena malu, tapi kenyataannya nih maaf ini kadang-kadang di keluarga juga ketika apakah si malu ini sudah memuliakan walinya ketika implementasinya itu gimana? Ketika orang tuanya sudah tidak ada, apakah mulianya itu sama dengan mulia seperti orang tuanya gitu? Kalau menurut saya
Mudah-mudahan pengalaman kita setelah orang tua kita tidak ada, itu menurut saya ada tidak adanya orang tua tetap kita memuliakan wali kita. Apalagi orang tua kita sudah tidak ada. Ya. Otomatis kita merasa itulah orang tua kita yang harus melindungi kita. Menggantikan orang tuanya kan. Begitu juga sebaliknya. Dalam agama pun sudah pas juga. Dari hal pembagian pun laki-laki itu lebih besar daripada bagian perempuan. Artinya bagian laki-laki itu bukan hanya untuk dia, tapi apabila terjadi sesuatu pada malunya atau turangnya, si wali berkewajiban untuk mengayomi dan menyayangi anak malunya. Ini ada fenomena. Saya ketika waktu kecil ya, masih SMP itu, ini seolah-olah walaupun bukan tuangnya kalian ya. Ya, tuang angkat. Maksudnya walaupun dia tuh tuangnya tuh tak sprinding satu itu, nenek lah. dia tetap melindungi tuang-tuangnya itu walaupun tidak yang kandung, sama dia rasa seperti itu. Contohnya seperti malu itu pergi ke pasar, apabila ada yang ganggu seorang laki-laki, dia itu merasa terpanggil untuk melindungi tuangnya. Tapi ini sekarang ini itu enggak ya? Saya rasa masih ada juga Bang di kampung-kampung, kalau seprinding tuh merasa dekat seperti turang kandung sendiri, perasaan itu ada. Tapi tergantung orangnya juga masing-masing. Tergantung keluarga besar itu ya. Tergantung keluarga besar ya. Tapi kalau menurut kebanyakan, kalau seprinding itu masih ada jiwa merasa satu darah. Ini tukangku ini tukangku ini kata-kata. Ulang ganggu. Istilahnya kalau turang itu udah tidak ada lagi pembatasannya. Itulah turangku. Ulang kini main tukang ken ataupun tukang kes tuhuna. Jadi mestilah dalam rangka melindungi tukang-tukang yang sprinding kakek tadi atau sprinding wan tadi lah ya. Tapi gini, ada juga kadang-kadang ya, namanya kita berkeluarga, kadang-kadang kan ada saudara kita nih keluar nikahi orang. Namanya ada nih membahunya punya anak, tiba-tiba dia lihat itu tukangnya tuh anak paciknya nih atau macamnya yang pacaran atau main-main lah di luar kampung kayak sama laki-laki lain. Kemudian ketika dia adukan ketika dia marahin, ini si tukangnya ini malah merasa nggak enak, merasa malu gitu ya. Kadang-kadang ya dia keluarkan juga kata-kata melawan. Dan ketika tukangnya ini laki-laki ini melapor kepada membahunya ini atau maciknya ini, Pakcik, kita ada sekolah nanti melulu laki. Kadang-kadang ini jawaban membahunya ini, gak usah kau urus itu. Seolah-olah jangan ikut campur. Gak usah ikut campur. Dia pun udah besar. Apa ini gimana nih? Fenomena apa ini? Apakah fenomena sosial atau kultur yang sudah berbeda atau teknologi? Itu kita balikkan lagi tergantung pada keluarganya masing-masing. Karena kalau hubungan emosional itu dekat, misalnya kita dengan membaru kita memang dekat, satu kampung, satu dekat rumah. Mungkin kita kalau menyampaikan gitu merasa orang tua tuh, oh ini anakku ini memang betul. Tapi kalau kita mungkin ada jarak atau jarak kota, jarak tempat, seolah-olah kita membaru tuh nggak tahu apa isi hati kita, entah kita betul nggak, serius nggak. Padahal dia merasakan nunjuk kasih sayangnya sama tuangnya itu ya. Tapi biasanya umumnya kalau udah sama-sama dekat, udah paham dengan si anak birasnya, mungkin dia betul turang itu sebetulnya, jangan kalian bantah turang kalian itu, seharusnya seperti itu. Dan cara penyampaian si turang itu kepada membaru atau turangnya harus ada cara biar tidak ada emosi di situ. Dan dibuat salah malu paham. Katakannya jangan pula dibilang di depan lu malu ya dia. Kaya mga kaladi katakan aku kami untung sangat beremenda. Katanggang tumbong kunggo nina. Melo na kukapan kaladi kasurum cowok bagay dah. Di pada kaladi ke. Aku pemala aku suruh kayak di becok dah aku ngah. Mungkin kaladi ndas darin man tawanan. Maton kadang kau tersinggung. Seharusnya malah ketika dia mencokok aku apa metegah aku dan begini ya ini dah kengah. Si pekin tukang ono ke walempo. Aku makidah kira. Mungkin samin semanggap aku mungkin sepegat. Senala mah bambu sakul muyang tukang cokok biasanya kutu tari. Gue di kengah. Asalnya kopi kamu wasati kau edi. Itu aku sakit aminakan. Betul gak mudah aku tersinggung. Mungkin dah silih mupi malot naik. Gak datang-datang hati nak kak dimcokok begini. Guri kengah temukan Allah kau pinggu dekat di mai kaladi.
Kan kalau ada dapur kopi kan. Weh, kita tunggu. Makat kita nala. Pengalaman juga masalah besar malu karena besar wali karena malu ya kan, besar walinya mulianya wali karena malu. Ini pengalaman terjadi mungkin si malu ini tidak kayak cerita Bang Ah bilang tadi, tidak mau mengindahkan apa yang disampaikan si Turang. Terakhir seolah-olah Turang yang tidak menyampaikan, contohnya dia kawin tanpa izin, dia kawin tidak sah nikahnya atau bagaimana, dia lari meninggalkan keluarganya. Seolah-olah si Turang ini merasa tidak dihargai, merasa tidak di-openkan lagi dalam hal agama, dalam adat. Walinya ini tidak merasa dihargai lagi, sehingga seolah-olah Turang ini harus dibuang. Bagaimana menurut Bang Ah itu untuk biar tidak terjadi lagi seperti ini? Karena kata-kata besarnya malu karena wali, mulianya wali karena malu. Iya. Bagaimana untuk mengatasinya, mengantisipasinya terjadi hal seperti ini? Baik dalam adat dan agama dia terus salah. Jadi kan kalau memang kalau terjadi hal seperti itu, kita boleh benci dengan perbuatan si malu, si anak malu, tapi nggak boleh benci dengan orangnya. Memang saya seperti itu, tapi terjadinya kenyataannya tidak seperti itu. Kalau udah malunya atau walinya nanti nggak pas, yang terutama ini khususnya malunya ya, sampai-sampai seperti dibuang di keluarga itu, tidak ada lagi berguna lagi. Seharusnya dalam agama pun itu sudah salah kan? Salah, nggak boleh. Dia tetap darah kita, dia tetap malu kita. Hubungan silaturahmi memutuskan saudara, apalagi jangan ke saudara, hubungan silaturahmi antar berkawan aja dilarang dalam agama. Tapi dalam artian hematnya seperti ini bisa nggak lagi untuk memberi satu pelajaran? Bisa nggak? Sekarang niat. Itu tergantung lagi. Memberi pelajaran supaya tidak terulang lagi, ataupun menganggap dia itu salah, udah kau ini salah, gimana supaya berubah? Ternyata tetap juga nggak bisa berubah. Jadi kita tuh artinya untuk apa istilahnya, tidak membenci dia, tapi memberi peringatan, boleh nggak? Peringatan boleh, tapi bisa kira-kira nanti peringatan itu membuat dia berubah, membuat dia terluka, menghilangkan luka hatinya itu yang paling susah nanti. Kalau dia terima seperti itu, dia anggap itu suatu pelajaran, alhamdulillah. Tapi kalau dia anggap itu suatu yang menjolimi dia atau dendam kepada dia, ya nanti belakangan hari nanti dia merasa kesalahannya itu tetap dia benar, dan tetap si walinya itu dianggap salah. Salah tetap dianggap salah. Jadi artinya hatinya sudah terluka dan sulit untuk mengobatinya. Mengobatinya inilah yang paling susah. Baik walinya maupun malunya. Itu mengobatinya. Kedua belah pihak. Berbahaya kalau saudara itu memutuskan silaturahim. Haram surga bagi dia, kan begitu. Jadi kesimpulan apa nih Bang? Jadi kesimpulannya kita sekali ini. Jadi kesimpulannya menurut saya, yang besarnya malu karena wali, mulianya wali karena malu itu adalah harus dididik memang si orang tuanya itu dari kecil, bahwasanya pembinaan. Bila suatu saat nanti pembinaan dalam keluarga itu, bahwasanya adalah wali itu adalah tetap dimuliakan, dan malu itu harus tetap disayangkan sampai dari dia kecil sampai ke liang lahat. Begitu juga nanti sama anak bre-brenya. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan hanya semboyan-semboyan. Jadi arti besar malu karena wali itu udah ada di antara bre dengan bibi, bagaimana? Antara tetap itu saudara. Termasuk besar malu karena wali juga masih ya, itu bagaimanapun nanti ketika orang tuanya, abangnya tidak ada atau adik laki-lakinya tidak otomatis brenya ini yang menjadi tetap jadi walinya bibiknya ini. Ya, dalam agama dan adat ya itu dua-dua itu, karena biasanya adat suku alas itu menyangkut juga dengan agama. Oke, cukup. Nah, itulah kesimpulannya tadi, bahwasanya saya berdiskusi dengan adik saya ini. Kenapa adik saya? Karena saya harus merasakan langsung bagaimana perasaannya kepada saya sebagai walinya, begitu juga bagaimana perasaan saya kepada turang saya atau malu. Nah, acaranya kita tutup, tapi jangan lupa ya, di subscribe, like, and comment supaya saudara-saudara sekalian bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Walaupun demikian, kepada orang tua kami yang menyaksikan acara ini atau pertontonan ini, kami tetap menerima kritikan. Bila ada yang salah, tolong diperbaiki. Lepas nampak dari nyulihi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.